Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adistia Aryani, NPM 1914201005, Prodi Sumber Daya Akuatik, jurusan Perikanan Kelautan, Universitas Lampung. Saya di sini akan menginformasikan mengenai masyarakat perikanan dan kelautan. Perjalanan menuju gudang ikan yang berada di pesisir barat, bertempat di Desa Kolas Tabas. Gudang tersebut bernama Gudang Sinar Laut. Daripada penasaran, yuk kita tanya lebih jelas pada pemiliknya, kepada Bapak Jailani. Bapak buka usaha ini dari tahun berapa? Kira-kira? Kira-kira dari 2000, tahun 2000. 2000. Terus setiap harinya Bapak kira-kira kayak menerima ikan apa gitu? Ya segi bermacam jenis itu. Nah, jadi tongkol, ikan bahasanya layaran, tenggiri, layur. Kalau layaran itu marlin. Kendala Bapak dalam mengituin usaha ini apa gitu? Kayak apa gitu? Kendalanya utamanya memang kuncinya es. Oh, es. Ya, untuk pengawetan ikan ya. Jumlah per kilonya kalau masuk dari nelayan berapa gitu dari lautnya? Kalau sedang ramenya itu mencapaikan 2 ton 3 ton per hari. Kalau lagi sedangnya yang tadi sekitar 2 kintal kalau masuk dari segitunya. Modal Bapak pertama buka usaha kira-kira boleh tahu? Boleh. Berapa? Ya modal awalnya gitu lah, itu cuma landasan modal sekitar kurang lebih lah 25 juta. 25 juta. Bapak buka gudang ikan kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Dari jam 6. Jam 6 nebus sampai pokoknya 24 jam itu. Kalau sedang lagi rame. Bagaimana cara Bapak memasukkan ikan, maksudnya dari nelayannya harus gimana gitu? Ya harus ditimbang. Awalnya ditimbang Dulu, dan timbang baru di packing. Yes. Omset Bapak per bulan berapa Pak? Per bulan kurang lebih lah kalau lagi sepi-sepinya sekitar 5 juta. 5 juta. Kalau sedang rame-ramenya benar bisa mencapaikan sampai 50-an. Bapak kenapa memilih ini? Bapak kalau misalnya lebih langsung ke pasar apa kayak dioperin gitu ke wilayah ini Bandar Lampung apa gimana gitu? Ini memang udah yang dijalankan hari-harinya memasar ikan ini. Yang mana duluan yang bisa kita keluarkan ikan nggak habis di sini ya habis di sini, kalau tidak habis di sini ya ke Bandar Lampung. Itu cara pengawetannya kayak diberi es gitu? Es ya. Selain es nggak ada gitu? Nggak ada lagi. Kunci pengawetan cuma es. Kan Bapak di sini nggak kerja sendiri kan Pak? Soalnya ada karyawan gitu. Ya. Bagaimana cara Bapak kayak menyemangati karyawan Bapak gitu Ya, biar dikasih makan, dikasih gaji. Iya. Maksudnya selain kayak gitu Pak kayak dikasih pemasukan Ya, gimana? pemasukan hanyalah karena seperti apa mereka itu cara pengurusan packing masalah ngelola ikan kita atur cara begini. Ya, cara untuk mereka menimbang juga harus mereka itu jangan menimbang ikan ini seperti menimbang emas, harus ada anaknya. Kan Bapak di sini bukan Bapak sendiri gitu yang buka gudang ikan, Ya, banyak kan. Ya. Ada nggak kayak
iri-irian gitu atau gimana gitu Pak? Kayak masalah. Intinya pekerjaan dari lapak ke lapak ini KUB ini kurasa, tapi modusnya ada antara kita ini, kita nggak ada di antara dusta. Kalau dari bapak ini, tapi modusnya untuk yang lain pasti itu sendiri dan kita berjalan. Tapi Bapak menyikapi hal kayak gitu gimana Pak? Ya, kita bersikap sama mereka itu bersikap baik aja. Walaupun mereka iri, dengki melihat kita bersikap baik sama mereka. Supplier Bapak berapa gitu per ini bulan? Saya maksudnya bagian apa itu ya? Kayak misal Bapak kan punya usaha ini, Ya. ada lagi gitu di tempat lain gitu. Oh ya ada Cabang kayak cabangnya gitu. di tempat. Di Bangkunan gitu Pak ya. Ya. Cuma itu di situ dari sini baru ke situ gitu. Enggak, dari sini ya kadang-kala memang dari sini ikan lari ke sana. Oh, Kadang-kala dari sana lari ke sini. dari sini. Kira-kira di situ buka dari tahun berapa Pak? Nah, kalau itu dibuka dari tahun 2007 kalau nggak salah. 2007. Di situ juga kayak punya gudang sendiri atau gimana? Gudang sendiri. Gudang sendiri juga. Banyak juga di situ Pak gudang-gudang. Ya banyak juga gudang-gudang kawan-kawan. Bapak membuka usaha ini pernah mengalami kerugian? Ya pernah juga, karena itu ketika laut ini jalan, kita kurang lebih 4 bulan, ya 3 bulan sampai 4 bulan itu mengalami kerugian. Yang utama itu para nelayan ini kan membutuhkan bekal hidup buat anak dan istri mereka, sementara mereka itu kan nggak bisa mencari. Nah inilah pertanggungjawaban KUB untuk memperhatikan dari para anak buah yang melaut nelayan itu mengalami kerugian. Cara proses pas dari lautnya pas mau masuk gudang ikannya gimana Pak? Ya mendasarkan ikan itu ditimbang dulu hasil nelayan. Nah setelah hasil nelayan itu kadang-kala ini nasabah-nasabah ini ada pendatangnya ibaratnya penjualan di pasar atau mereka leader kan. Nah ketika itu kadang-kala mereka itu yang ngambilnya barang itu. Kalau barang memang banyak ya mungkin terbatas lah untuk sebagian wilayah pesisir barat ini untuk mengedarkan ikan mungkin di packing, diolah, dikirim di Bandar Lampung atau Palembang atau Jakarta. Kira-kira yang sering maksudnya Bapak ngoperin ke daerah mana Pak? Nah itu yang sering itu daerah Bandar Lampung, Kota Agung, Batu Raja, Palembang. Itu kayak udah punya langganan sendiri. Ya punya nasabah masing-masing cara mitra kerja gitu loh. Kira-kira kayak berapa ton gitu pada Ya, pas ngirimnya Pak? mobil itu status muatannya kalau L300 2 ton, kalau mobil kita carry ini sekitar minus 1,5 ton lah. Pernah nggak Pak pas kan kita ini nganterin ikan itu ke Bandar Lampung terus pas dibuka di sana kayak berapa ikan itu busuk gitu pernah Pak? Itu jarang sekali itu, tapi pernah mengalami itu yang ikan terbuang satu mobil karena dari sini nggak ada es, kita antar ke Batu Raja itu. Kebetulan sampai Batu Raja itu yang nggak diterima bos karena ikannya rusak, ya terpaksa dibuang ke jembatan. Itu satu mobil itu. Nggak pernah ngalamin. Itulah kunci dalam usaha ini adalah es. Es kuncinya. Kira-kira para nelayan itu ngambilnya pas perahu minggir langsung dihituin nelayan atau nelayan langsung ngambil dari gudang dulu? Enggak, ini nelayan mencari di laut, mencing atau menjaring. Nah hasil mereka para nelayan ini ibaratnya ya inilah wadah mereka ya kalau kita ini laut, disinilah menampung hasil mereka. Nah, menampung hasil dan menjual hasil para nelayan. Kira-kira dari setiap satu perahu itu berapa kilo dapat pas nggak nelayan? Ya kalau keadaan sekarang ini kalau mereka mancing ya mencapaikan sekitar 50 kilo, 30 kilo. Tapi kalau mereka menjaring itu nggak jelas penghasil mereka. Kadang-kala sekintal, 2 kintal, kadang-kala bertonan pula hasil mereka kalau untuk hasil jaring.
Tapi kan itu pernah Pak ya, kalau ngejaring itu kayak ikannya ikan rusak gitu, maksudnya kepotong palanya gitu kan. Ya Biasanya itu sebagian gimana, ikan, Pak? sebagian ikan kecil. Ikan kecil. Ikan kecil masuk di mata jaring gitu. Jadi nggak bisa nggak kepalanya copot. Memang bukan anggaran harus itu dipungut, kena jaring nelayan. Jadi kepalanya pada buat buntung. Itu kira-kira alat yang sering digunakan para nelayan untuk nyari ikan itu kayak apa Pak? Seperti pancing atau gimana? Ya kalau itu ada dua kemungkinan, antara pancing itu nelayan menggunakan, antara jaring itu nelayan menggunakan. Itu kira-kira mereka itu pergi buat nyari ikan dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 4 subuh sampai pulang jam 11 jam 12 siang. Kira-kira berapa unit Bapak memiliki saat ini Pak, para nelayan gitu yang masuk ke gudang gitu? Kalau sejumlahnya ibaratnya perahu atau kapal para nelayan yang kita gunakan ini, kalau dibaca dari Kompunat sampai Provisan sampai Kruis kurang lebih 100 unit. Bapak kalau misalnya kira-kira karyawan tuh menggunakan kayak perahu yang pakai mesin semua atau gimana? Ya mereka itu rata-rata pakai mesin semua nelayan itu. Nggak ada lagi yang kayak dulu kan Bapak Nggak ada pakai dayung, nggak ada. Mesin Oh, alat yang digunain kalau di gudang ini apa aja Pak? Kayak proses pengawetannya gitu. Nah, kalau proses pengawetannya yang menggunakan utamanya seperti bahan fiber, box fiber, polyfoam. Nah, itu mendasarkan untuk menggunakan ialah mengawetkan ikan waktu di packing. Untuk pengiriman atau kemana itu nanti pengiriman atau ke Lampung atau Batu Raja. Itu berapa lama Pak kira-kira lama pengawetannya ada nggak? Itu harus berapa jam waktunya gitu? Ya, standar dia itu 12 jam standarnya. 12 jam. 12 jam. Jadi pas di jalan, kalau misalnya kan pergi jauh gitu ke Jakarta gitu kan kayak kan 12 jam itu waktunya. Itu pas di jalan diganti lagi atau gimana? Enggak diganti. Pas mentok itu 12 jam sampai Jakarta itu mobil. Bisa gituin target gitu Pak? Target, iya. Kira-kira Bapak memiliki jumlah karyawan di sini berapa? Nah, kalau karyawan khusus untuk yang bagian packing ini kurang lebih sekitar 7 orang. Lain daripada sekretaris, bendahara. Kurang lebih 10 orang lah di sini melengkapkan sekretaris, bendahara, termasuk karyawan. Khusus kerja di gudang. Alat yang digunain Bapak ketika banyak ikan datang gitu apa sih Bapak? Ya utamanya itu tadi dacing, ya seperti mesin giling es. Ya. Nah, seperti yang dibilangkan tadi juga, seperti box fiber ini, polyfoam. Itu yang sangat digunakan untuk kebutuhan ya hasil-hasil dari para nelayan. Kalau tidak menggunakan hal seperti itu, ya itu tadi ikan mereka busuk karena nggak ada alat. Ada alat nggak ada itu rusak. Bapak kayak mau nggak nerima kayak apa hasil-hasil ekspor itu kayak gurita, udang, lobster gitu pernah nggak? Ya semua itu nilai yang kita jalani hari-hari ya, barang ekspor impor itu berupa layur, tenggiri, kakap merah, ya semua itulah hasil para nelayan di laut ini ya, memang kita tampung semua. Itu ditampung semua. Ditampung semua. Tapi kalau kayak kira-kira lobster itu jarang gitu Pak ya? Jarang lobster itu, karena lobster itu ya jarang karena kita ini khusus pada intinya ialah bermain di bagian bisnis ikan. Nah, lobster itu kadangkala ada nelayan kita dapat, ya kita tampung, kita kasih sama kawan yang bermain lobster. Itu kayak ada dikira-kirain bulannya kalau bulan apa gitu menghasilkan gitu Pak, atau cuaca gini dapat lobster gitu? Rata-rata itu kalau lobster itu keluar kalau nggak salah bulan 3 sampai bulan 8 itu lobster itu keluar.
Per 5 bulan sekali dia itu keluar. Kalau gurita Pak? Ya gurita itu nggak bisa diparap, itu gurita. Seharusnya kan dia harus setahun sekali muncul dia itu. Ini udah 3 tahun nggak keluar musimnya. Alat penangkapan gurita kan kayaknya beda gitu Pak, Beda. dari penangkapan ikan itu. Beda. Apa Pak? Ya kalau semuanya sama aja, alat gurita itu menggunakan alat pancing. Cuman adanya berbeda caranya, itu cara canggihnya. Mereka itu kalau menangkap gurita itu menggunakan strategi cara seperti kayu dibikin mereka itu monster. Ada juga dibikin mereka seperti ikan. Tapi isi kayu-kayu itu diisi dorong pancing. Itu cara menangkap gurita. Nah kalau menangkap layur atau menangkap ikan yang lain itu mereka yang menangkap barang seperti itu ya pancing itulah. Bapak punya kerjaan lain nggak Pak? Selain dari kerjaan ngurusin gudang atau apa? Ada kerja kurang lebih 2 tahun ini ya nyoba-nyoba ngebon. Iya, itu pelariannya di kebon gitu. Baru 2 tahun ini ngalami kerja di kebun. Bapak kenapa Pak lebih milih kayak kerja itu ini di gudang daripada yang lain? Ya karena inilah dari kecil, dari kakek nenek buyut bahasa itu memang di sini tradisi orang kerja. Jadi kita ini bapak ini semacamnya meneruskan perjuangan mereka. Ikan yang ada di gudang yang saya datangi yaitu ikan layang, ikan toda, dan ikan tongkol. Ikan layang adalah nama jenis ikan yang termasuk marga Decapeterus, suku Carangidae. Ikan-ikan berukuran kecil hingga sedang ini merupakan ikan konsumsi yang cukup penting. Dipasarkan dalam keadaan segar atau diolah sebagai ikan pindang, ikan asin, dan lain-lain. Ikan toda adalah sejenis ikan laut yang rahang atas dan moncongnya memanjang berbentuk seperti pedang pipih dan kuat, berukuran hampir sepertiga panjang badan ikan tersebut. Tubuh ikan toda memanjang membulat dapat mencapai 2-4,6 meter dan dapat berbobot hingga 650 kg. Sedangkan tongkol adalah jenis ikan laut dari suku Scombridae, terutama menjelajah di perairan dangkal dekat dengan pesisir di kawasan Indo-Pasifik Barat. Tongkol merupakan salah satu jenis ikan tangkap yang penting bagi nelayan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.